Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan ketemu dalam mata kuliah graf dan otomata. Di materi pertama ini kita akan melihat pendahuluannya dulu. Oke, kita mulai lihat pendahuluannya. Nah, kita lihat dulu kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Sebenarnya mata kuliahnya namanya graf dan otomata, tetapi di sini kita akan membahas ada 3 hal, yaitu teori bahasa, otomata, dan teori graf. Nah, sekarang kita lihat dulu kedudukan otomata itu di dalam ilmu komputer. Nah, di dalam ilmu komputer itu ada 2 komponen utama, yaitu model dan gagasan yang menjadi dasar dalam melakukan komputasi. Sedangkan yang kedua adalah rekayasanya, yaitu implementasi dari model. Nah, di dalam teori bahasa dan otomata itu adalah sebagai model. Jadi penggambaran di dalam pemrograman nantinya bisa digambarkan dengan menggunakan teori bahasa dan otomata. Masih di kedudukan. Nah, ada yang dinamakan sebagai sebuah finite state automata. Apa itu? Nanti kita akan melihat bahwa finite state automata itu sebenarnya adalah pemodelan. Salah satu cara memodelkan dengan menggunakan sebuah mesin. Tetapi mesin ini bukan sebagai sebuah perangkat keras, tetapi mesin dari pemodelan. Nah, finite state automata itu nanti merupakan tool, bentuknya adalah graf, berguna untuk melakukan perancangan-perancangan yang berkaitan dengan compiler, yaitu proses kompilasi dari satu bahasa alami ke dalam bahasa mesin. Karena di dalam compiler fungsinya adalah menerjemahkan bahasa alami yang ditulis ataupun bahasa pemrograman, kalau itu sudah berupa kode, ke dalam bahasa mesin. Nah, di sini nanti finite state automata itu dipakai untuk text editor juga, pemodelan text editor, pemodelan pattern matching, yaitu pencocokan pola, kemudian juga pemrosesan teks. Jadi intinya sebenarnya adalah pada pemodelan. Nah, di dalam suatu teori itu dikatakan menarik bila bisa mencari solusi terbaik. Nah, tanpa penerapan, maka mengapa mempelajari teori? Maka teori itu digunakan untuk sebagai konsep dan prinsip untuk memahami perilaku suatu ilmu. Kemudian di bidang ilmu komputer dengan topik yang sangat luas, dengan disiplin ilmu yang cukup luas, maka perancangan mesin sampai pemrograman itu juga berdasarkan teori-teori itu. Nah, untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar, kita mengkonstruksikan model abstrak dari komputer dan komputasi. Nah, beberapa gagasan yaitu biasanya pada perancangan digital, bahasa pemrograman maupun kompilator. Nah, kalau kita membahas tentang teori bahasa, sebenarnya ada yang dinamakan sebagai bahasa formal.
Walaupun sebenarnya secara alami kita juga menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang dinamakan dengan bahasa alami. Kemudian ketika kita akan membuat kode-kode program, kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman. Maka di dalam teori bahasa ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Sekali lagi, bahasa formal itu adalah sebuah kumpulan kalimat di mana dari satu susunan kalimat itu menjadi sebuah tata bahasa. Nah, bahasanya nanti akan di-generate, dibangkitkan oleh tata bahasa. Nah, kenapa dikatakan sebagai bahasa formal? Karena tata bahasa itu diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Jadi, kalau bahasa manusia itu bersifat sebaliknya. Tata bahasa atau grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan bahasa formal itu sebaliknya. Nah, di pembahasan berikutnya, bahasa formal kita akan sebut saja dengan bahasa. Nah, otomata adalah sebuah istilah yang merujuk kepada suatu mesin abstrak. Sekali lagi, yang dinamakan mesin ini bukan sebuah mesin yang berupa perangkat keras, tetapi sebuah mesin yang berupa model, yang dimana di situ dapat digunakan untuk mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa. Sekali lagi, ini bahasanya adalah bahasa formal. Nah, untuk memodelkan hardware dari komputer, maka juga bisa digunakan otomata ini. Karena otomata itu mempunyai fungsi-fungsi dari komputer digital, baik menerima input, menghasilkan output, maupun bisa melakukan penyimpanan data sementara. Nah, di dalam sebuah bahasa formal, itu akan terdiri dari himpunan-himpunan simbol yang dibuat di dalam sebuah abstraksi. Simbol-simbol itu dibuat dengan aturan-aturan tertentu di mana simbol-simbol itu bisa dikombinasikan ke dalam satu entitas yang biasanya disebut sebagai kalimat. Meskipun bahasa formal yang dipelajari lebih sederhana daripada bahasa pemrograman. Nah, di sini nantinya otomata itu akan diimplementasikan ke dalam satu sistem yang terdiri dari sejumlah finite state atau state berhingga, di mana state-state itu menyatakan informasi mengenai input, juga bisa menyimpan informasi tentang memori mesin itu. Nah, input pada mesin otomata itu akan dianggap sebagai satu bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau ditolak. Sehingga mesin-mesin otomata itu bisa dipakai untuk menghasilkan bahasa yang aturannya telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, nanti kita juga akan melihat tentang graph dan tree. Kenapa kita melihat graph dan tree? Karena pemodelan-pemodelan yang digunakan nanti akan menggunakan graph. Hampir semuanya menggunakan graph dibarengi dengan bahasa. Jadi selain dengan menggunakan graph, juga menggunakan bahasa. Nah, ini adalah contoh dari sebuah graph. Nah, sekarang kita melihat sebuah finite state automata. Nah,
Apa itu finite state automata? Finite state automata atau state automata berhingga itu adalah sebuah model. Sekali lagi, model bukan mesin fisik. Model apa? Yaitu model matematis. Dalam bentuk graf biasanya, dari satu sistem yang bisa menerima input dan output dalam bentuk diskrit. Nah, finite state automata itu merupakan mesin otomata dari sebuah bahasa reguler. Nah, di dalam sebuah finite state automata, karena dikatakan sebagai finite, maka itu berhingga banyaknya. Jadi bukan tidak tak terbatas, tetapi terbatas. Ada beberapa state-state yang bisa digunakan. Nah, nanti untuk melakukan proses-prosesnya, dari sebuah state bisa berpindah ke satu state yang lain atau kembali ke state itu sendiri. Nah, untuk melakukan perubahan state itu dinyatakan dengan sebuah fungsi transisi. Pada finite state automata atau biasanya nanti kita sebut dengan FSA, FSA ini tidak memiliki memori sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Jadi hanya satu-satu input akan dikerjakan tanpa melakukan penyimpanan. Untuk mesin otomata yang mempunyai penyimpanan, nanti akan dimodelkan dengan misalnya pushdown otomata. Kalau pushdown otomata, memorinya berupa sebuah stack. Nah, contoh sebuah FSA ini, di gambar ini. Gambar ini adalah sebuah mesin otomata, sebuah model yang bisa melakukan pengecekan sebuah parity ganjil. Parity ganjil itu artinya apa? Artinya bahwa sebuah input, satu string input, satu kumpulan string input, itu akan dihitung bit satunya. Jumlah bit yang bernilai 1, kalau kita mengatakan parity ganjil, maka jumlah bit yang bernilai 1 itu adalah ganjil. Kalau kita mengatakan parity genap, maka jumlah angka satunya berjumlah genap. Misalnya ini. Jadi, misalnya, kita lihat tadi, state, inilah yang dinamakan dengan state. Ada sebuah label nama yang ada di dalamnya. Even, genap, odd, ganjil. Simbolnya cukup ini saja, yaitu state utamanya. State itu ada 2, yaitu state, kemudian, 3. State, kemudian start state, dan final state. Kemudian, start state itu adalah sebuah state yang merupakan awal. Biasanya disimbolkan dengan tanda panah yang masuk tanpa ada inputnya. Sedangkan final state itu adalah sebuah state yang merupakan tujuan akhir dari pemodelan itu untuk bisa diterima. Disimbolkan dengan lingkaran, tetapi ada 2. Lingkarannya double. Nah, kemudian tanda panah itu yang disebut sebagai transisi. Sedangkan label yang ada di dalam tanda panah itu yang disebut sebagai input. Jadi sebuah transisi biasanya juga mengandung input. Nah, pada contoh ini kita akan menentukan apakah sebuah input itu merupakan parity ganjil atau parity genap. Nah, ini arti-arti tadi, simbol-simbol tadi,
lingkaran menyatakan state atau kedudukan, label pada lingkaran itu nama state, busur tanda panah menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Sedangkan label pada busur itu adalah simbol input. Seperti saya katakan tadi, lingkaran didahului sebuah busur tanpa adanya input menyatakan state awal, sedangkan lingkaran ganda merupakan state akhir. Nah, nanti kita lihat contoh nyatanya. Sekarang secara formal FSA itu dinyatakan dalam 5 tupel, 5 simbol ini ya. M, mesin, terdiri dari key, sigma, delta, S, dan F. Di mana key itu adalah himpunan state atau kedudukan. Himpunan artinya nanti akan ada satu atau beberapa state yang bisa muncul. Kemudian sigma itu adalah himpunan lagi simbol masukan atau abjad. Input ya, ini salah ketik, input. Kemudian delta itu adalah fungsi transisi. Sedangkan S itu state awal atau start state. Sedangkan F itu adalah himpunan state akhir. Nah, ini simbol apa? Ini sebenarnya adalah S itu adalah elemen dari key. Jadi S itu adalah sebuah state juga, sedangkan F, final state, itu juga bagian dari key. Di sini simbolnya tidak bisa muncul. Nah, yang bisa menjadi catatan bahwa F atau final state itu berupa himpunan. Artinya bisa jadi final state itu 1 atau lebih. Nah, kemudian ini. Ini adalah sebuah contoh deterministik finite automata. Jadi, finite automata itu nanti akan terdiri dari 2, yaitu deterministik dan non-deterministik. Nah, pada deterministik atau biasa kita sebut nanti dengan DFA, aturannya apa? Aturannya adalah dari suatu state ini ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Artinya bagaimana? Artinya adalah jika input itu ada 2, A dan B, maka setiap state harus punya 2 transisi ini. Transisi untuk A dan transisi untuk B. Coba kita lihat, Q0, A-nya 1, B-nya 1. Tepat satu state berikutnya. Jadi hanya cuma punya 1 A, punya 1 B. Begitu juga state Q1. A-nya juga 1, B-nya juga 1. Q2, input A, dia juga cuma 1, input B juga punya 1. Bagaimana jika contohnya, katakanlah misalnya Q0 itu nggak punya A, A-nya kita hapus misalnya. Maka itu tidak lagi menjadi deterministik, tetapi menjadi non-deterministik. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Ada sebuah konfigurasi deterministik finite automata. Seperti ini. Ini adalah sebuah konfigurasi yang menyatakan model otomata di atas.
Jadi, dari model yang di atas, kita bisa tuliskan Q, karena tadi ada 3, Q0, Q1, Q2. Jadi, himpunan state-nya ada 3. Kemudian, sigma inputnya tadi ada A, kemudian B. Startnya di mana? Startnya di Q0. Finalnya di mana? Finalnya di Q2. Nah, kemudian fungsi transisi itu bisa dituliskan dengan seperti ini. Delta Q0, A sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Q0 jika mendapat input transisi A, maka dia menuju ke Q0. Kemudian Q0 jika mendapat input transisi B, maka dia menuju ke Q1. Kemudian state Q1 jika mendapat input A, maka dia menuju ke Q1. Q1 dapat B, Q2, Q2 dapat A, Q1, Q2 dapat B, Q2. Ini adalah penggambaran dari mesin otomata tadi yang di atas. Nah, kita bisa menuliskan fungsi transisi dalam bentuk seperti ini, delta seperti ini, atau dalam bentuk tabel. Ini artinya kalau Q0 dapat A, maka menuju ke Q0. Q0 dapat B, menuju ke Q1. Ini sama. Q1 dapat A, menuju ke Q1. Q1 dapat B, menuju ke Q2. Q2 dapat A, menuju ke Q1. Q2 dapat B, menuju ke Q2. Nah, jika kita mencoba memberikan input kepada mesin otomata ini, katakanlah kita akan memberikan input stringnya adalah A, B, B. Maka bagaimana kita melakukan proses kerjanya? Kita lihat startnya di mana? Startnya di Q0. Maka kita mulai dari A. Q0 dapat A. Q0 dapat A mana? Ternyata menuju ke Q0 sendiri. Nggak apa-apa. Kemudian B. Dari Q0 dapat B menuju ke mana? Ke Q1. B yang kedua. Dari Q1 dapat B menuju ke mana? Ke Q2. Nah, maka input A, B, B ini jika dimasukkan ke dalam mesin otomata ini, statusnya akan diterima. Kenapa diterima? Karena prinsip untuk menyatakan sebuah input itu diterima oleh sebuah mesin otomata itu jika ketika data habis dibaca, berakhir di final state. Ketika tadi kita baca A, B, B. Selesai pembacaan, kedudukan ada di Q2, di mana Q2 adalah final state, maka dikatakan diterima. Bagaimana kalau inputnya AA, BB? Oke, kita telusuri. A lagi. Boleh berulang? Boleh. Selama memang itu menyatakan berulang, ya berulang boleh. Sekali boleh? Boleh. 2 kali boleh? Boleh. Selama memang pembacaannya berulang. Kita ulangi. A, B, B. Ketika input habis dibaca, berakhir di final state. Diterima. A, B, A, B. A, B, A, B. Juga berakhir di final state, maka diterima. Bagaimana kalau A, B, A, A? A, B, A, A. Ketika input habis dibaca, berakhir di Q1, di mana Q1 bukan final state. Maka
dikatakan input ABAA ditolak oleh mesin otomata ini. Itu cara melakukan pembacaan data. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana jika ada sebuah konfigurasi, kita harus menggambarkan mesin otomatanya. Oke, katakanlah ini ada sebuah konfigurasi, state-nya Q0, Q1, Q2. Ya, kita gambar Q0, Q1, Q2. Inputnya 01. Oke, inputnya 01. Startnya di mana? Di Q0. Maka kita kasih simbol start di sini. Q0, yaitu sebuah tanda panah tanpa ada input. Kemudian finalnya di mana? Finalnya di Q2. Berarti kita berikan simbol Q2 itu lingkarannya 2. Terus, bagaimana menggambarkan transisinya? Ya ditelusuri, Q0 dapat 0 menuju ke Q1. Maka kita gambarkan sebuah transisi dari Q0 dapat 0 menuju ke Q1. Ini input transisinya 0. Kemudian Q0 dapat 1. Kemana? Ke Q2. Dari Q0 dapat 1, input transisi 1 menuju ke Q2. Q1 dapat 0. Q1 dapat 0 ke Q1 sendiri. Ya boleh-boleh saja. Kemudian Q1 dapat 1 menuju ke Q2. Q1 dapat 1 menuju ke Q2. Kemudian Q2. Q2 dapat 0 ke Q2. Q2 dapat 1 juga ke Q2. Jadi ke dirinya sendiri, di mana 0 dan 1 itu sama. Kita tidak perlu menulis 2 kali, misalnya kita membuat panahnya, yang ini 0, yang ini misalnya 1. Boleh digabung dengan tanda koma. Nah, itu prinsip kerja dari otomata. Pemodelan. Ini nanti bisa digunakan untuk memodelkan banyak hal, utamanya dalam bidang kompilasi ataupun dalam bidang pattern matching ataupun text editor. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.